Shalom para murid Kristus yang dikasihi Tuhan. Pada bagaimana kali ini kita akan membahas sebuah tema menceritakan kebaikan Tuhan yang diambil dari Mazmur pasal 9 ayat 2, demikian firman Tuhan. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Saudara, sebelum saya menyampaikan bahan renungan kali ini, saya mengajak saudara untuk mengambil waktu sesaat saja untuk memikirkan satu kebaikan Tuhan yang pernah saudara alami. Saudara, saya harap saudara sudah mendapatkan ingat-ingatan akan satu kebaikan Tuhan itu. Nah, saat ini saya juga mau menceritakan salah satu kebaikan Tuhan yang pernah saya alami, yaitu ketika saya studi S1 di STT saat Malang. Saya ingat waktu itu saya cerita ke papa saya di ruang tamu di rumah kalau saya berniat untuk studi di saat. Wah, beliau menyambut dengan senang niat saya ini. Tetapi masalahnya kondisi ekonomi keluarga pada waktu itu sedang tidak stabil. Maka sejujurnya saya punya keraguan, saudara, khususnya berkaitan dengan pembiayaan, dan saya sampaikan kekhawatiran dan ketakutan saya kepada papa waktu itu. Berapa biaya pendaftarannya? Tanya papa meresponi ketakutan saya. 100.000, saya menjawab. Mendengar respons ini, papa saya langsung ambil dompetnya dan mengeluarkan selembar uang 100.000 dan berkata, "Ini, ada uang pendaftaran, berangkat saja." Saudara, saya bingung dengan respon beliau ini. Saya ingat waktu itu bilang gini, "Lah, memang daftarnya 100.000, tapi nanti kalau masuk biaya 900.000 per bulan untuk biaya asrama, makan, dan asuransi, itu gimana?" Wah, saudara, sebuah respons tidak terduga disampaikan oleh papa saya menjawab apa yang telah saya sampaikan ini. Ya begini, kalau Tuhan gak izinkan masuk saat ya sudah, namanya nyoba. Tapi kalau Tuhan izinkan masuk, Dia pasti akan menyediakan keperluanmu. Wah, pernyataan ini benar-benar menguatkan, dan singkatnya, saya melangkah dan diterima di saat. Saudara, inilah kebaikan Tuhan yang saya mau ceritakan. Ya, setelah pengumuman bahwa saya diterima di saat, saya dipertemukan dengan mama dari teman yang waktu itu saya kunjungi. Ceritanya saya mau mendoakan dia. Dan saudara tahu, ternyata mama dari teman saya itu adalah staf saat yang dipercaya oleh salah satu pengusaha dari Jakarta untuk mencarikan mahasiswa teologi buat didukung secara penuh tanpa ada ikatan kontrak apapun. Syaratnya satu, belajar aja baik-baik. Dan mama teman saya ini setelah tahu saya diterima di saat, langsung saja saudara dia tanya, "Sudah ada biaya belum?" Saudara, akhirnya saya pun menceritakan kondisi saya, dan saya pada akhirnya menerima beasiswa itu. Biaya yang sebenarnya sudah Tuhan siapkan, dan saya dipertemukan dengan seseorang yang tidak saya duga, yang kemudian menjadi jalan untuk kami, untuk saya terima beasiswa itu. Saudara, itulah Tuhan kita. Dia adalah Allah yang menyediakan kebutuhan kita, dan bukan hanya kebutuhan beasiswa saja, saya pikir. Lebih daripada itu, Dia adalah Allah yang menyediakan kebutuhan saya yang sangat mendasar, yaitu keselamatan jiwa saya, yang tanpanya apapun yang saya dapatkan di dunia ini menjadi sia-sia. Tetapi dengan keselamatan yang Tuhan karuniakan melalui pengorbanan Yesus Kristus, apa yang Tuhan percayakan di dunia ini menjadi bermakna dan dapat menjadi berkat bagi sesama. Saudara, inilah kisah kebaikan Tuhan yang saya alami. Inilah kisah saya. Bagaimana dengan kisah saudara? Kebaikan Tuhan yang telah saudara pikirkan. Mazmur yang kita baca menyampaikan sebuah pesan bahwa ya, Tuhan itu baik. Tuhan, saudara, ditulis dengan huruf kapital semua. Artinya sebuah indikasi Tuhan adalah pribadi yang mau dekat dengan umatnya dan memberkati umatnya. Dan setelah itu kita pun dilimpahi dengan ucapan syukur karena Tuhan itu memang baik. Tetapi seperti pemazmur berkata, "Aku mau menceritakan segala perbuatanmu." Saudara, bukankah ini juga adalah panggilan kita? Saya yakin jika ada 10 orang mendengar renungan ini, maka akan ada 10 kisah kebaikan Tuhan. Dan jika ada 100 orang mendengar renungan ini, maka saya juga yakin ada 100 kisah kebaikan Tuhan. Saudara, kisah-kisah ini saya yakin bukan terjadi karena sebuah kebetulan dan tidak ada tujuan. Kebaikan-kebaikan Tuhan ini ada supaya kita semakin mengenal Dia, Allah yang sejati yang kita sembah, dan selanjutnya Allah menghendaki supaya kita menceritakan kebaikan Tuhan yang kita alami supaya orang lain pun dapat mengenal siapa Allah kita. Dan bukan tidak mungkin Allah dapat memakai kisah yang kita ceritakan untuk membawa seseorang percaya pada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidupnya. Maka saudara, maukah saudara menceritakan kebaikan Tuhan kepada orang lain? Bukankah kisah itu terlalu berharga untuk disimpan sendiri?
Bukankah Allah ingin supaya pengalaman kita juga menjadi berkat bagi orang lain dan mereka yang mendengar kisah kita dikuatkan, bahkan memiliki kesempatan untuk berjumpa dengan Tuhan yang sejati? Atau terlalu egoiskah kita sehingga kebaikan Tuhan yang kita alami hanya menjadi konsumsi pribadi dan kita menjadi penghalang orang untuk melihat Tuhan melalui kisah hidup kita? Saudara, jika bersedia, pikirkanlah satu orang yang kepadanya saudara mau menceritakan kebaikan Tuhan dan mengenalkan kepadanya bahwa sungguh Tuhan Yesus adalah Allah yang mengasihi kita dan mengasihi juga orang yang mendengarkan kisah kita. Kiranya Tuhan menolong kita untuk menceritakan kebaikan Tuhan, sehingga orang yang mendengarnya dikuatkan, diteguhkan, dihiburkan, bahkan diselamatkan. Salam menceritakan kebaikan Tuhan. Soli Deo Gloria. God bless you.